101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Selamat siang listeners. Saat ini Nisa Fatma Amijaya sedang berbicara seputaran sampah, tapi tentunya akan berbicara dengan para ahlinya ya. Karena zaman sekarang itu udah bukan waktunya lagi kita untuk mengingatkan orang jangan buang sampah sembarangan. Lebih baik kita ambil actionnya daripada nunggu orang sadar diri listeners ya. Dan sekarang kita akan berbicara tentang kepedulian lingkungan, memilah dan mengolah sampah. Bersama dengan Nisa saat ini sudah ada Kang Yunandar dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi PDI Perjuangan Dapil Jabar 1 Kota Bandung, Kota Cimahi. Ada juga Kang Rian Hendrian dari Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan. Kang Anggana Nugraha dari Eka Bangsa Perkumpulan Berdikari Indonesia dan Kang TB Tubagus Ari Satria yang merupakan founder komunitas Ngadaur. Lebih lengkapnya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. 1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik Nisa Fatma Amijaya live dari Sekolah Semi Palar yang tentunya nanti akan ada penjelasannya kenapa kita live dari sini. Dan hari ini kita akan membahas tentang kepedulian lingkungan, bagaimana caranya memilih, memilah dan akhirnya mengolah sampah untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Tadi sudah dikenalkan para tamu saya yang hebat, boleh minta tepuk tangannya dulu dong. Kita ditonton sama ratusan ribu orang ya saat ini ya. Dan sekarang langsung aja kita ngobrol nih sama Kang Yun. Kang Yun, kalau misalnya kita ngebahas sampah, kalau nggak salah sih sekarang kita memang sudah terlepas dari masa darurat ya. Tapi memang banyak banget yang perlu dilakukan sama pemerintah dan masyarakat juga buat mengendalikan si masalah sampah ini kemarin dan sekarang. Harus ada perubahannya dan salah satunya yang kita bahas sekarang, memilah sampah. Di tingkat provinsi, sudah sejauh manakah pemerintah mensosialisasikan soal pemilahan sampah ini secara merata kepada masyarakat? Silakan Kang. Iya, selamat sore pada listener ya. Ini sore ini luar biasa hujan begitu buat saya, menyenangkan sekali Bandung hujan itu. Walaupun berkaitan dengan sampah sebenarnya kita punya masalah yang sedikit berbeda ini. Semoga teman-teman tetap sehat walaupun kita rasakan hampir tiap hari ketika hujan jadi banjir. Dan itu sebenarnya akibat sampah ya. Ketika musim kemarau kemarin mau itu numpuk berapa tinggi pun ya kita nggak akan kebanjiran. Tapi sekarang mau tumpukan itu cuman 5 cm karena hujan maka gorong-gorong kemudian mampet dan lain sebagainya akhirnya banjir. Nah ini harus disadari oleh kita semua. Dan pemerintah, mungkin saya mewakili pemerintah Jawa Barat begitu ya, dalam kesempatan ini suka paling disalahkan duluan walaupun mungkin buang sampahnya juga sama dengan semua warga, buang sampah juga begitu. Perlu diketahui masalah sampah memang masalah kita semua, tapi seharusnya cara pandangnya bukan jadi masalah. Kalau kita lihat di negara maju, misalnya kemarin Kang Ari keliling dunia gitu ya, mungkin bisa cerita nanti, itu nggak jadi masalah. Ketika kita bisa paham bahwa itu sebenarnya adalah bernilai ekonomi, sumber energi, bahkan bisa didaur ulang jadi sesuatu yang mungkin menyenangkan, bisa artistik dan lain sebagainya. Nah ini problem kita. Jadi problemnya bukan sampahnya sesungguhnya, tapi bagaimana paradigma kita, cara berpikir kita terhadap sampah itu. Manusianya ya Ya, Kang ya. bahkan kalau perlu jangan kita sebut sampah ya, kalau kita mau berubah secepatnya. Tapi kita sebut sebagai hasil proses yang sudah kita lakukan dan ini sisanya begitu. Jadi ini adalah sisa. Ya, sisa ini kan sesuatu yang bisa jadi sangat bermanfaat, bisa jadi juga bermanfaat. Tapi tidak mungkin dia tidak bermanfaat. Itu problemnya. Nanti teman-teman akan bercerita seperti apa memanfaatkan hasil sisa kita ini. Jadi jangan sebut sampah dalam hal ini menurut saya. Nah, pemerintah Jawa Barat punya concern yang luar biasa. Tapi sayangnya tadi paradigmanya juga masih sama dengan rata-rata orang Indonesia. Yaitu mengatakan sampah ini adalah masalah. Sehingga yang dilakukan ketika ada kiriman sampah dari kota Bandung, kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat. Semuanya ditimbun di TPA Sarimukti begitu. Padahal itu adalah TPA yang notabene adalah hutan dan juga merupakan tempat pembuangan sampah sementara. Sementara jadi sementahun begitu ya istilahnya. Nah ini sementara jadi sewindu gitu.
Jadi akhirnya jadi masalah bersama karena strategi pengolahannya itu tidak dilakukan di sana. Hanya open dumping istilahnya. Kalau mau dikeren-kerenin open dumping. Padahal ya sama aja teteh nimbun gitu ya. Dan itu sangat berbahaya sekali. Bisa jadi bom waktu karena di sana di bawahnya menimbun jutaan metrik ton gas metan. Apalagi kehujanan itu akan berubah menjadi sumber yang berbahaya. Kejadian kemarin ketika terjadi kebakaran dahsyat yang menyebabkan lumpuhnya daerah sekitar sana juga bahkan 4 kabupaten kota yang harus menyimpan sampah ke sana, harus menimbun sampah ke sana. Itu akibatnya. Karena kita tidak punya kebijakan yang luar biasa dimulai dari paradigma tadi bagaimana melihat sampah adalah bagian dari hal yang penting yang bisa kita manfaatkan, bukan jadi masalah. Begitu. Betul. Jadi listeners kita harus merubah sudut pandang ya bahwa sampah itu bukan masalah, tapi kita lihat kita bisa ngelakuin apa nih dari sampah. Benar banget Kang Yunandar. Dan sekarang kita langsung aja nih ke Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan. Sebelum kita bertanya nih sama Kang Rian ya, Kang Rian ya, betul. Ya. Panggilannya apa Kang Rian? Rian aja. Rian aja ya. Oke, kalau sama Kang Rian sebenarnya dari yang tadi dipaparkan sama Kang Yun gitu ya, dari Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan ini sinkronisasi dan kolaborasinya apa? Ya, jadi kita tuh sebenarnya perkumpulan gitu ya, kita NGO, lembaga non profit yang sehari-harinya kita mengkampanyekan tentang pengelolaan sampah. Jadi kita mengkampanyekan ada Zero Waste Lifestyle, gaya hidup bebas sampah gitu ya. Terus ada lagi Zero Waste Cities, manajemen pengelolaan sampah di kawasan. Kita juga beberapa kali mengadvokasi pemerintah untuk membantu ngebuat regulasi. Kita juga mengkampanyekan Zero Waste Office, jadi bagaimana kantor yang minim sampah juga gitu. Nah jadi kita sering banyak bekerja sama memberikan masukan dengan pemerintah gitu, berdiskusi bersama untuk beberapa masalah, terutama masalah sampah gitu ya, pada umumnya isu iklim gitu, untuk merencanakan bagaimana sih yang idealnya gitu, itu sih yang banyak kita lakukan. Oke, tapi kalau bicara soal isu iklim itu sebenarnya adalah orang-orang hebat, karena banyak orang nggak mau ngebahas iklim karena nggak mau terima kalau iklim kita sudah berubah, benar gak sih Kang Rian? Ya betul. Oke, sekarang kita lanjut dulu nih karena tamunya banyak, kita langsung tanya aja dulu satu-satu semuanya ya. Ada Kang Angga juga dari Perkumpulan Berdikari Indonesia. Nah, Berdikari Indonesia sendiri apa? Kalau tadi kan kayak semacam membantu pemerintah sebagai NGO gitu ya. Kalau misalnya Perkumpulan Berdikarinya gimana nih Kang? Perkumpulan Eka Bangsa itu sebenarnya untuk saat ini ya masih follower sebenarnya follower itu ikutin nih Ngadaur ada IPB. Nah kita juga karena mengangkat isu sosial yang kemarin di Bandung kan sempat booming tuh sampah. Iya betul. Numpuk di rumah. Iya. Nah kita follower dan kita juga nggak malu sebenarnya untuk follow yang baik kan. Jadi kita mengambil lingkungan itu, tema lingkungan itu untuk pemilahan sampah dan lain-lain. Nah salah satunya kerjasamanya dengan Ngadaur dan PBB. Kita juga kemarin bikin acara temanya bela negara karena kita sebenarnya bela negara tuh nggak harus berjuang, tapi salah satunya dengan lingkungan di daerah sekitar. Jadi bela negara tuh nggak harus itu, tapi menjaga lingkungan sekitar itu salah satunya membela negara. Walaupun jadi follower tapi sudah dengan poin-poin yang mirip dengan semua yang memang peduli dengan lingkungan ya. Dan terakhir nih ada Kang TB ya dari komunitas Ngadaur Kang. Selain YPBB dan juga Kang Angga tadi dari Eka Bangsa gitu ya. Ini ada komunitas Ngadaur. Dari namanya memang kita pasti udah tahu bahwa ini adalah daur ulang. Tapi mungkin boleh langsung dijelasin aja kegiatannya dari Ngadaur ini apa Kang? Ya. Ngadaur tuh sebetulnya awalnya teman-teman yang peduli di RW ya, kami petugas kebersihan awalnya mah. Nah terus terutama ketika masa pandemi tahu gitu, yang namanya meskipun ada pandemi sampah tetap tidak berkurang. Nah di antara teman-teman sendiri juga sebetulnya sudah banyak yang sudah expert tentunya di situ, tapi kita tuh gak punya komunitasnya aja. Nah akhirnya bikin komunitas Ngadaur. Nah salah satu tujuan utama kita tuh salah satu yang bisa kita tekankan ternyata masalah paling utama itu adalah pengangkutan. Kenapa? Sok bayangkan aja sekarang sampah Kota Bandung dibuangnya kemana? Sarimukti jaraknya berapa? 55 km lebih. Itu biayanya besar. Sebetulnya kalau bisa kita ciptakan di wilayah-wilayah tertentu ataupun di tempat sendiri selesai. Nah Ngadaur tuh juga ngelihat fokus utama kita nih harus ada fokus gitu kan. Nah fokus yang paling banyak di Kota Bandung ini apa? Sampah organik. Dah kita mah suka makan kan ya. Nah sisa-sisana kulineran gitu tah.
Terus keduanya kita juga termasuk apa kayak daun, enggak ditanya benar atau tidak, tapi saya udah nanya ke Gober dan segala macam, daun itu kan tidak diterima di TPS. Padahal itu adalah sumber kompos yang luar biasa. Kalau nggak dibuang ya ke TPA, dibuang ke TPS, dibakar. Bebakaran. Sementara itu kan asapnya, belum kalau kecampur dengan plastik. Nah sementara Ngadaur ngelihat ini, ada potensi pengangkutan dan pengolahan. Jadi selesai di tempat, akhirnya kami bergabung lah. Oke, baik. Tadi kita udah kenalan sama mereka semuanya dan kita juga udah kenalan tentang apa yang mereka lakukan dalam rangka untuk lebih care sama lingkungannya. Nah, nanti kita akan lihat bentuknya untuk mengolah sampah atau apa yang bisa dilakukan dari sampah daripada kita marah-marah seperti apa ya. Nanti kita bakal balik lagi tentunya, jangan kemana-mana, masih bersama dengan Nisa Fatma Amijaya. 101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Nisa Fatma Amijaya masih dari sekolah Salah bersama dengan rekan-rekan hebat banget nih listeners. Karena mereka sudah memulai aksinya untuk bagaimana caranya mengolah sampah. Selama ini kita hanya bisa marah-marah, kenapa sih buang sampah sembarangan? Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Udahlah, kita udah lewatin fase itu, kita cari tahu bagaimana caranya membuat sampah ini bermanfaat. Oke, mungkin langsung ke Kang Rian sama Kang Tembe mungkin ya. Sebenarnya untuk apa ya? Kita tuh masyarakat awam, terus kita hanya tahu memilih sampah, tapi apa yang dipilih? Gimana caranya biar kita tahu dulu bahwa sampah ini harus dipilih dan bisa dipilih. Mungkin bisa dari rumah ya, karena kan tempat terdekatnya adalah rumah. Kang Tembe dulu atau Kang Rian dulu? Kang Rian dulu. Oke. Jadi biasanya kita melakukan untuk ada beberapa kawasan yang kita dampingi gitu ya. Terutama untuk program Zero Cities. Kita yang pertama lakukan biasanya kita harus mengetahui dulu seberapa banyak sih sampah di sekitar situ gitu. Kalau di rumah misalnya dalam satu rumah ini kira-kira berapa banyak. Terus kita menyiapkan sarannya apa yang dibutuhkan gitu. Kalau untuk pemilah misalnya sampahnya terpilah gitu. Itu salah satu syaratnya gitu ya. Terus terintegrasi dengan tugasnya sudah terpilah. Nah itu juga harus dipenuhi kalau misalnya belum berarti di sekitar rumah aja dulu gitu ya minimal gitu. Itu berarti kita yang menyiapkannya tempat sampah yang terpilah, terus sarana apa yang bisa untuk mengolah gitu di dalam rumah. Itu juga salah satu gitu. Terus selain itu kita juga melakukan edukasi. Jadi setiap orang harusnya tahu apa yang dipilah, terus digimanakan gitu. Itu juga tahu gitu, supaya mereka mau ngapain tahu gitu. Itu sih. Jadi kita tahu dulu, kita pilah sendiri dulu, bahkan kita melakukan dulu untuk ya dengan sampahnya ngobrol-ngobrol ya Kang, dipilah ya. Ini enggak ya gitu ya. Jadi memang kayak mengajari dikit-dikit dengan orang dekat dari rumah dan dari tukang sampah yang mengangkut gitu. Nah, kalau Kang Tebe ada yang mau ditambahin? Ya, mau nambahin. Karena ini masalah keluarga itu termasuk penting ya, kan dari hulu ya. Kadang istrinya mau, si suaminya nggak mau perang dunia. Nah, padahal gara-gara sampah kumpul gitu ya. Ketika istri sudah memisahkan, suami itu jadi masalah. Nah, di sini saya lihat kadang-kadang ada sebuah aturan kurang kuat bahwa ini sudah wajib. Gitu ya. Jadi semua orang tuh harus paham sudah wajib, udah mau belajar dan metodenya macam-macam. Nah, melihat kita sistemnya masih agak ambur-ambur gitu. Kadang-kadang orang saya udah misahin di rumah, tapi begitu sampah dijigen-jigen di satu lagi. Ya karena juga edukasi ke sampah benar ya Kang, kita masih gagap juga. Saya sih melihatnya, yuk jangan nyalahin lagi, yuk tahu minimal organik jangan keluar rumah. Indonesia, kota Bandung khususnya 60% masalahnya organik yang menyebabkan metan ya. Nah, kalau sudah tidak keluar rumah, tidak keluar dari restorannya atau usahanya apapun, insya Allah aman teh. Insya Allah organik tahan dulu ya. Tahan. Gimana caranya? Banyak. Kita kan bangsa yang organis sebenarnya. Kita tuh dulu zaman dulu tidak ada plastik, buang teh ke kebun juga jadi sesuatu gitu. Iya benar. Nah, itu banyak dimanfaatkan. Nah, salah satunya ini yang diperlihatkan ya, ada metode Takura, biopori, seda, batata lawang, kompos, bag, ada MDL, modified seda, wah banyak pisan. Dan harus bersyukur Indonesia ini adalah negara tropis yang kaya dengan bakteri dan aneka binatang. Jadi bakteri harus disyukuri. Jangan kasih hati. Nah, salah satu sekarang lagi tentu maggot juga. Oh iya, maggot. Kan tidak semua orang
mau ya. Ibu-ibu juga ibu-ibu juga bawa sampah ke depan perjuangan. Perjuangan. Terus juga kadang-kadang ya itu kembali lagi saya lihat penekanan edukasi dan hukum untuk masing-masing rumah itu memang tegas tegakkan. Ini tuh kurang banget di kita itu. Jadi akhirnya kata si bapak ngapain saya pusing-pusing dah dicampur-campur dari mana-mana. Karena saya terima aja. Kedua, saya udah bayar. Padahal tahu nggak itu bayar itu kan disubsidi ya Kang ya. Untuk rumah tangga itu disubsidi teh. 80% yang saya dengar benar. Ya. Sebetulnya asli mah mesti kita bayar per rumah tangga 75.000. Oh gitu. Nggak goro-goro semuanya langsung. Tapi itu berarti menandakan karakter orang Indonesia itu memang Wallace. Jadi kayak udahlah. Betul. Tapi Wallace ini karena tidak tahu. Nah, iya itu salah satu masalahnya. Jadi memang mulai dari rumah aja dulu ya. Yang organik jangan dikeluarin aja. Sebutkan organik apa aja? Sisa makanan, ya, sampah daun-daunan, gitu. Terus harus hafal juga nih. Tisu hati-hati nih. Tisu yang mana? Kadang-kadang kan kita suka perut tisu gitu ya. Yang putih itu masukin non-organik. Kenapa? Karena udah mengandung kimia. Tapi kalau yang udah banyak yang teman-teman udah pakai bambu, komposkan. Suka ngopi, bungkus kopi apa tuh V16 Vietnam Drip. Nah, bungkus kopi itu dari kertas kan itu kompos. Oke, baik. Nah, sekarang ini pertanyaan yang dari sisi pemerintahnya nih ya, Kang ya. Jadi untuk hal-hal yang kayak gini teh, menurut aku perlu nggak sih kita kayak membuat aturan tegas? Jadi kayak misalnya, organik keluar rumah denda, misal gitu. Kan tapi melihat orang-orang Indonesia masih kasih aturan kan nggak gua gitu kan ya. Gimana Kang Yun bagusnya nih? Ya memang aturan kadang-kadang untuk dilanggar ya. Sebenarnya sudah banyak aturannya, bahkan dari mulai pusat kemudian ke provinsi sampai di kota Bandung saya kira sudah ada ya, bagaimana membuang sampah dendanya 500.000 misalnya, itu sudah ada, apalagi membuang sampah ke sungai dan lain sebagainya. Cuman masalah penegakan ini ketika ada pelanggaran, karena terlalu banyak pelanggaran begitu ya, itu akan pasti selalu kurang petugas penegaknya, apalagi si petugasnya ikut juga melanggar begitu. Nah, contohnya gimana? Di Bandung misalnya, saya tadi berangkat ke sini kan pinggir jalan saya numpuk tuh sampah. Bahkan ada tulisannya yang buang sampah orang gila begitu. Tetap sampahnya numpuk. Padahal kan itu jalan besar ya. Artinya si penegak aturan pasti lewat sana juga, nggak mungkin tidak dilalui hari itu. Tapi tidak bisa ditegakkan. Ada apa masalah di sana? Karena tadi saking banyaknya orang yang memang mungkin sudah merasa putus asa sebagian besar. Ini saya harus gimana? Sehingga akhirnya pada periode tertentu, waktu tertentu akhirnya dia buang sajalah gitu ya, karena ternyata orang lain juga melakukan hal yang sama. Nah ini harus kita tarik balik ini, posisi seperti ini. Bagaimana caranya? Pemerintah harus di depan. Pemerintah harus memberikan contoh di kantor-kantor pemerintah misalnya, di sekolah-sekolah negeri misalnya, di fasilitas rumah sakit milik pemerintah. Semuanya harus bisa memberi contoh bagaimana caranya pengelolaan sampah yang terbaik. Bagaimana itu kemudian bisa memberikan inspirasi kepada semua orang. Jadi tidak berpatokan pada aturan saja. Aturan dibuat kemudian hanya untuk dilanggar, saya kira percuma. Tapi kalau itu muncul dari dalam diri dan itu dicontohkan dan setiap hari dicontohkan, maka itu yang terbaik. 100 sekarang masih dari Sekolah Semi Palar dan kita masih belajar tentang bagaimana caranya memilah sampah, tentunya dengan para ahlinya yang kan dikit-dikit plastikannya. Kenapa? Siapa ya? Kok jadi ketawa ya? Ketawa. Kenapa? Karena sampah organik kan itu makanan ya biasanya. Iya. Itu tikus ikut makan, kucing ikut makan, dikoet. Nah akhirnya terjadilah pertumpahan dan lalat ikut hidup, bilatungan, geuleuh we nu aya. Guys, say no to kresek berarti guys, ember guys. Sekali pakai, jadi pakai ember ini kan kita bisa pakai ember bekas, ini salah satu contohnya ya. Contoh. Nah, kedua tentu kita harus punya sistemnya apa di rumah, minimal kalau punya lahan bisa sistem kompos. Saya mah nggak punya lahan, cenah misalkan. Saya nggak ada tanah di rumah. Nggak ada tanah, jangan mahal. Ini salah satunya nih Kang Teteh, ini adalah Takakura. Takakura ini adalah sebuah metode pengkomposan yang diciptakan oleh Profesor Takakura Koji dari Jepang. Tahun 99 di Surabaya ya, bekerja sama dengan Pusda Kota ya kalau nggak salah ya. Nah itu teh bilang, aduh di Indonesia teh bakterina luar biasa cenah ya, bisa. Dipuji kita teh ya. Iya teh Takakura Koji tapi nyundanya. Nyembuh. Jadi Takakurana di mana ya teh? Terus? Nah dia bilang tuh ini bisa dengan mudah, ini bisa saya perlihatkan ini bersama Ngadaun. Ini Takakura ya guys? Ya, namanya keranjang Takakura, ini bisa mengkompos makanan organik, sampah organik 1 kilo per hari. Tiap hari bisa. Caranya gampang banget, cuma tinggal dibuka,
Aduh. Dibuka. Aduh. Ini udah ada biang komposnya ya. Jadi Ngadaur kerja sama Eka Berdikari. Ini cuma tinggal digosok, digosok ya, korek, terus, diaduk, dikorek, blus, udah masukin ke situ. Nah, ini teh Kang nantinya gimana ya? Anggaplah kita masih memang awam banget gitu ya. Terus nanti teh ini teh bisa jadi apa, buat apa? Nah, ini akan jadi pupuk organik otomatis. Tetapi jangan langsung pengen jualan ya. Beda. Karena skala rumah tangga makan cuma dikit-dikit. Paling sehari teh hasilnya setengah kilo, sekilo. Nah, pakai tiap hari ini, nanti setelah 6 bulan bisa panen. Nah, panennya itu juga jangan dipanen semua, 3/4-nya aja cukup. Sorry, maaf, 1/4-nya aja cukup. 3/4-nya itu pakai biangnya lagi. Jadi yang sumber yang ini nih. Iya, yang ada di biangnya ini kan. Kalau ini namanya disebut bantal sekam, ini untuk menutupi. Kenapa? Kadang-kadang kan kalau ada sampah kayak gini, kecoa ikutan ya. Lalat kan kita rada takut tentunya. Mantaknya pakai penutup juga gitu. Jadi jangan lupa ditutup. Nah, Takakura ini tuh menggunakan metode udara atau aerob ya. Bakteri aerob, di mana dia akan menghasilkan kompos panas sehingga terutama ya untuk segala jenis penyakit hilang. Gitu ya, bakteri dan virus itu ikutan hilang, nanti lama-lama dia akan panas gitu. Jadi pelan-pelan nih Kang, berarti kita siapin si Takakuranya, sampah organiknya dimasukin, terus ditutup sama bantal sekam. Betul banget, dan ditutup sama iya teh apa? Kain ya. Kain ditutup sama kain, dan ini bisa sampai 6 bulan Kang. Jadi sebetulnya ini investasi seumur hidup teh. Jadi kalau udah punya Takakura, saya aja punya lebih dari 5 tahun udah saya pakai terus. Nah, dia akan terus gitu. Nanti paling kalau kecuali tajongnya ditendang, rusak gitu ya. Rusak gitu ya Kang ya. Tapi kalau nggak dipelihara dengan baik, ini adalah investasi seumur hidup. Sebetulnya ini salah satu solusi yang mudah. Jadi ketika waktu itu Takakura juga bilang, ini Indonesia tuh bisa banget seperti ini dengan menggunakan metode ini. Tetapi banyaknya sayangnya nggak tahu. Sampai sekarang aja padahal di daerah saya ada kampung Takakura gitu ya, contohnya udah ada kampung Takakura, kota Bandung menang dengan Takakuranya, sampai dari Jepang juga melakukan ini, tapi masih banyak orang nggak tahu. Tahu nggak ini Takakura? Baru tahu? Tahu. Baca skrip. Baca skrip. Nah, justru ini yang menariknya gitu. Bandung sendiri masih banyak metode yang lain. Ini sangat investasi jangka panjang yang bisa dipakai hampir seumur hidup mungkin. Ini bicara modal atau untuk mendapatkan si Takakura ini di mana? Ini ada harganya nggak untuk satu keranjang ini? Bisa, nanti tinggal ngobrol aja. Ngobrol ke saya gitu. Tapi bener Kang. Tapi kalau harganya sendiri itu macam-macam, misalkan ketergantung dari jenis ini ya. Jadi kisaran bahkan bisa buat dari barang-barang bekas. Kalau modal komposnya itu sendiri di bawah 70.000 modal komposnya aja. Tetapi yang mahal itu kan seperti ini keranjangnya. Saya pernah ada sampai 500.000 teh bikin. Kenapa? Karena ibu-ibu pengen keranjangnya itu, nggak boleh nyebut merek ya. Warnanya harus hijau terang benderang. Ya. Gitu ya, perkara warna ya. Perkara warna, jadi wah saya harus beli yang mereknya tertentu yang harga keranjangnya aja 300.000 gitu kan. Nah, ibu-ibu mana ya itu ya? Ada. Tentu karena bisa menjadi meningkatkan sosialita juga. Jadi kalau kita tahu gimmicknya, sebetulnya masalah sampah ini, terutama saya kejar kenapa ke perempuan. Perempuan itu adalah 70% yang ngurusin masalah sampah rumah tangga loh. Baiklah kalau begitu. Ini semakin menarik ya ngobrolin soal Takakura. Tapi kita harus kembali lagi ke Kang Yun. Ini pertanyaan yang baru terpikirkan sih Kang Yun ya. Ada kemungkinan gak sih kalau misalnya si program Takakura ini adalah menjadi salah satu program pemerintah yang nanti akan ada free sample dulu atau gimana? Atau justru udah sebenarnya Kang? Iya, sebenarnya sudah banyak program ya. Kalau sekedar percontohan, karena kita di Bandung misalnya ada Kang Pisman, itu salah satunya memang berkaitan dengan mengolah sampah rumah tangga. Nah, tapi sayangnya sekali lagi kalau kita jadikan ini sebuah program pemerintah, biasanya memang hanya berjalan sesaat. Pemerintah itu hanya buat program mungkin hanya tahun ini, tahun depan belum tentu ada begitu. Nah, saya berharap justru sekarang masyarakat lah yang mengambil peranan. Kita orang Bandung terutama kan punya inisiatif, punya kreativitas, bahkan kita punya visi untuk menjadikan Bandung kota yang nyaman dan ramah buat kita hidup. Tidak hanya untuk kita, tapi anak cucu kita ke depan. Maka ya tanggung jawab kita bersama-sama. Dan tentu saja saya sebagai anggota Dewan hadir di sana. Membantu siapapun yang ingin terlibat dalam program ini bersama teman-teman yang ada di sini.
Karena tidak perlu harus dengan pemerintah. Biarlah pemerintah bekerja sendiri dan kita tunjukkan kepada pemerintah bahwa seharusnya seperti ini. Bahwa seharusnya dalam mengelola sampah itu masyarakatlah yang didahulukan, diutamakan dan menjadi aktor utamanya begitu. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka program apapun tidak akan berhasil. Betul. Selama ini kan pemerintah hanya mengatakan itu program saya, program wali kota, program gubernur begitu ya. Padahal tidak seperti itu. Program itu harusnya punya rakyat. Jadi sebenarnya program adalah program rakyat, terutama juga untuk sampah. Berarti harusnya yang paling depan, yang menjadi contoh kemudian bisa melaksanakan itu dengan baik adalah masyarakatnya sendiri, bukan pemerintahnya begitu. Baiklah kalau begitu jangan kemana-mana, abis ini kita akan ada cerita seputaran Batak Terawang. Apalagi itu kalau penasaran tetap aja di YouTube-nya MGT Radio. 101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik, kita udah pindah settingan dan ini adalah Batak Terawang. Nanti akan kita jelaskan apa itu Batak Terawang, tapi sebelumnya mau nanya dulu nih dari teman-teman Eka Bangsa sama Kang Angga di sini ya. Kang, tadi kalau misalnya sudah pada ngerti nih seputaran si Takakura ini gitu Kang, di mana sih kita bisa ngedapetinnya atau apakah kita bisa bikin sendiri ataukah kita harus menghubungi Eka Bangsa gitu untuk tahu gimana caranya ngedapetin ini? Oke, kalau menghubungi kalau bikin nanti ke Kang TB aja ya, Oh, dia gitu. spesialisnya. Jangan ditanya lagi Kang TB, udah Kang aja yang jawab. Jadi kemarin kita bikin acara tentang program lingkungan itu ya. Salah satunya yang disupport pastinya sama Kang Yun. Ya. Cuman anggota dewan yang care sama lingkungan baru saya kenal ya sama Kang Yun. Tepuk tangan dulu buat Kang Yun. Jadi Asik. kita kerja sama-sama PBB sama Ngadaur. Yuk kira-kira ya buat sampah yang paling cepat menghilangkannya apa? Ini Kang dikasihnya petunjuk ke Keranjang Takakura, Batak Terawang dan lain-lain. Ya udah deh kita sediain. Nah, kita bagi-bagiin juga gitu ke masyarakat. Jadi ngambil take action kayak tadi seminarnya 1 hari, actionnya selamanya. Begitu. Oh, seminar 1 hari action selamanya. Asik. Jadi salah satunya kita bagi-bagi Keranjang Takakura juga, terus bikin Batak Terawang. Nah, salah satunya di SD Semi Palar ini kita pilih karena memang untuk siapa ya yang lebih berkomitmen, misalnya dia punya komitmen untuk menjaga Batak Terawang agar tetap berkelanjutan, nah kayak gitu. Dan kita juga pikirnya kayaknya kalau untuk edukasi kayaknya kita ambil yang paling dasar deh, lebih bagus gitu ya. Makanya SD, tapi nggak hanya SD aja, ada juga program yang dari teman-teman lingkungan juga yang sudah aktif gitu sama Karang Taruna juga. Oke, jadi memang sebenarnya bisa melibatkan elemen terbawa dari lingkungan ya, sebenarnya bisa seperti itu ya. Dan itu juga bisa dimulai dari diri kita sendiri. Oke, Kang Angga, sekarang mungkin adalah waktunya kita akan ada penyerahan Batak Terawang dan ini sebenarnya Keranjang Takakura ini akan dijadikan simbolis ya Kang ya. Untuk nanti penyerahan. Sebentar ya, ini suasananya alam banget, jadi semut-semut aja ada di sini ya. Nah ini Batak Terawang ini mungkin ada yang bisa jelasin dulu nggak sekilas kenapa harus bekerja sama dengan sekolah yang Semi Palar ini, yang dari tadi kita sebut, kenapa kita ada di Semi Palar, karena sudah ada si Batak Terawang ini listeners, dan Batak Terawang ini adalah Batak Terawang ini bukan buat menerawang ya teman-teman. Tadi sempatnya. Jadi ini salah satu metode juga, metode pengkomposan pada dasarnya. Tetapi sama dengan menggunakan aerob juga. Tetapi di sini nih fokusnya kita lihat satu yang bisa komitmen betul ya, bisa membantu. Keduanya juga dia juga punya masalah terhadap sampah daun-daunan. Oke. Iya, jadi misalkan kan nggak sampah makanan aja gitu kan. Salah satunya sampah daun-daunan yang tadi sempat dibilang bahwa hanya dibakar. Padahal ini bisa menjadi kompos. Nah ini metode Batak Terawang ini dipakai gitu ya. Kadang menggunakan bata karena dia bisa menyerap air juga, terus juga mudah kering karena banyak lubang-lubang bolong ya. Menerawang itu dari situ ya. Si bakterinya gitu. Nanti kita praktekkan kayak gimana, tapi mungkin sebelumnya serah terima dulu. Oke, baik kalau begitu sebelum dibikin kaos I Love Bakteri ya. Kita mungkin sekarang akan ada penyerahan Batak Terawang dulu. Mungkin yang akan menyerahkan adalah Kang Yun secara simbolis kepada Teh Fitri. Betul, dan didampingi juga dengan Kang TB dan juga Kang Rian dan Kang Angga juga. Kenapa Teh Fitri? Karena perwakilan dari sekolah Semi Palar. Teh boleh agak on the spot maju dikit? Nah ya, boleh dibantu angkatnya ini. Ini adalah penyerahan secara simbolis listeners bahwa ini akan bahwa Batak Terawang sudah ada di sekolah Semi Palar. Dan ini akan diserahkan langsung oleh Kang Yunandar siang hari ini ya, kepada Teh Fitri selaku perwakilan dari sekolah Semi Palar. Silahkan Kang.
Pakai kata-kata apa dulu? Bismillah. Saya terima. Saya terima takakuranya Ini gitu. Keranjang Takakura dan Bata Terawang kami serahkan kepada SD Semi Palar. Semoga bisa bermanfaat untuk edukasi dan juga pengelolaan sampah di sini. Yeay. Saya terima. Bata Terawang dan Takakuranya tinggal ember ya Kang ya? Oke. Tinggal banyak ternyata. Bagaimana teman-teman sah? Sah. Oke, mungkin apa teh? Kebetulan kalau misalnya di Semi Palar ada timnya sendiri teh, ya untuk apa ya istilahnya pengelolaan lingkungan selain melibatkan anak-anak gitu, terus ada juga tim yang intens. Oke. Ada Mas Woto di Weh, belakang saya. Mas, boleh maju ke depan, Mas. Oke, aduh, Ini jadi saya asisten, aduh terima kasih loh. Tukang sampah asisten Hayu Abdi mah. Oke, mungkin sebagai simbolisnya setelah diterima, apakah akan diperlihatkan bagaimana Ya, caranya? Silahkan. Harus teh. Jadi minimal dari teman-teman tahu cara penggunaan bata terawang ini kayak bagaimana. Oke, Dan siap. betapa mudahnya jika kita bisa mengolah dan memilah sampah dan mengaturnya sendiri. Oke, jadi kalau ada yang terinspirasi di rumah mau bata terawang, boleh mangga ini boleh dicontoh, dia ada boleh ya, silahkan. Silahkan teh, gimana caranya? Kenapa diturunin teh? Oh, oke. Sekarang bata terawang aja dulu ya. Iya, Jadi bata udah terawang. terima teh ya. Boleh dibantu. Nah, Sampahnya. di Semi Palar ini kebetulan saya dari kemarin saya lihat itu banyak sekali sampah dadaunan ya. Nah, dadaunan itu dia. kering ya. Siap. Nah, ini sebetulnya kan tinggal dikumpulkan. Betul. Dan kalau bisa plastiknya dipakai lagi ya, jangan beli lagi kan mahal ya. Oh, gitu. Ini seperti ini, jadi prinsip dari mengkompos itu harus ada hijauan dan coklatan. Mungkin dari tim itu udah tahu ya. Nah, pertama itu selalu dasarnya adalah langsung aja masukin aja semuanya bros. Ini bisa mengolah sampai 1 ton segini. Ya. Ini adalah coklatan sebagai dasar. Nah, lalu kita ratakan. Oke, Ini. bisa kelihatan ya di YouTube-nya Kelihatannya di MGT YouTube-nya ya. ya. Ini sebagai dasar gitu. Terus keduanya boleh minta tanah dikit aja lah. Tanah. 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 Nah, Tanah ya banyak tuh Kang di boleh situ, nanya dulu nggak? Boleh, Kalau ini kan kering ya. ya. Kalau misalkan daunnya Yang basah hijau. gitu. Boleh. Boleh. Jadi yang kering dulu, terus yang hijau. Oh, Ya. boleh siap. Sama. Jadi tadi lapisannya. Yang kering dulu, baru yang hijau. Ya, jadi kering. Jadi prinsip dari mengkompos adalah misalkan keringan itu karbon dan nitrogen kan ya. Nah, karbon itu terutama biar nggak bau harus lebih banyak. Oh. Jadi contohnya bisa pakai daun kering, bisa pakai sekam, gabah Oke, kayak gitu. yang tadi sekam itu ya, itu nah, bisa. Gitu. Terus tanah ini tujuannya adalah juga untuk karena bakteri itu munculnya di tanah sebenarnya. Oke, baik, Nah, baik. tanah itu sebagai sahabat kita kan akhirnya kembali ke tanah ya. Aduh. Dalam ya. Nah, Oke. oke. Nah, ini cukup dengan kita awurin aja tanah. Awurin ya. Udah nggak usah pusing. Terus sampah organiknya Sampah organiknya coba ada tadi. di ujung situ teh. Punten. Oke, siap. Eta. Oke. Nah, rata-rata hijauan ini Kang, tadi kan biasanya nih misalkan contohnya ada sisa sayuran, sisa potong-potongan. Jebrusin. Beruskeun we udah. Gini Tapi caranya. dengan plastiknya ingat. Plastiknya pakai lagi. Jadi kresek itu bisa dipakai berkali-kali Pakai berkali-kali ya? aja. Oke. Karena kita lagi bermasalah ya Kang dengan kresek itu liar pisan kan ya. Urutannya jadi yang kering boleh, yang hijau, Ya. terus juga ada tanahnya, atau si sekam-sekam tadi Ya. gitu ya. Ini mungkin contohnya ya. Nah, contohnya terus tumpuk lagi tadi kan udah dikasih makanan. Punten atau? Oh iya, Kang, ini Kang. Mungkin bisa dibantu dijelasin gitu ya, Kang ya. Ini kebetulan ada sisa serbuk gergaji ya Teh ya. Oke. Nah, ini juga bisa dipakai untuk membantu untuk mempercepat pengkomposan ya. Waduh, punten ah. Oke. Nah. Udah lah. Oke. Udah tinggal gitu aja. Nah, saya cuma mau cerita dikit aja nambah. Kebetulan ini sedikit bakteri itu kan kadang-kadang tiap tanah berbeda ya. Iya, betul. Nah, kita untuk mengaktifkan bakteri bisa dengan menggunakan air beras cucian. Nah, kebetulan saya bawa ini bakteri buatan sendiri. Oke. Tetap Bakteri dari Tuhan yang buat Tuhan ya, bukan saya maksudnya mengolahnya gitu. Ini tinggal dikepret-kepret aja, jangan lupa nanti saya kasih. Dijeburin. Kalau jangan dijeburin, nanti dikerelep. Oh, dikerelep. Oke. Ya ini memang kadang kita menjadi acara Sunda gitu ya. Kan di kota Bandungnya. Nah, ini cuma tinggal dikepret-kepret aja. Tujuannya untuk mempercepat pembusukan dengan bakteri. Oke, gitu. baik. Udah segitu aja. Tapi tidak harus bakteri ini kan saya bilang
sistem ekoenzim ya, ada ceritanya lagi. Tapi kalau misalkan biar nggak pusing, bisa dengan menggunakan air beras. Air beras ya. Air cucian beras. Air cucian beras Yang ya, pertama, yang tuh, biasanya paling pertama. bagus, Yang ya. biasanya dipakai di muka ternyata bermanfaat untuk Ya, bakteri. biasanya kadang dibuang begitu saja. Oh gitu. jangan dong. Nah, udah begini Beres. aja. Jadi ini bisa untuk ditaruh aja terus di Terus sini. aja, nanti begitu ada sampah lagi, taruh lagi, tanpa. Dan ini dengan ini kapasitasnya bisa sampai 1 ton ini segini. 1 ton segini. Nah, kalau ini rada lama, Kang. Ya, karena si bata terawangnya juga besar, kan besar. gitu. Oke. Ya, jadi biasanya kalau pengalaman kami melakukan ini biasa panennya di antara sebulan, 2 bulan gitu. Oke. Jadi apa? Karena sampahnya juga banyak, ya kalau sampai dikit-dikit juga dia cepat ini ya, cepat pembusukannya. Tapi Oke. kalau biasanya banyak ya kapasitasnya kan gede ini. Oke, baik. Gitu. Oke. Panennya, oh ya benar, Panennya panennya di gimana? mana? Deng deng deng, nanti akan murudul. Murudul. Aduh, akan Ya. jatuh ya. Iya, akan jatuh. Jatuh ke bawah sini semua nih kan. Udah. Heeh. Itu artinya dia udah jadi. Udah jadi pop, bentuk kompos organik. ya? Kompos. Pupuk Ya. organik ya. Udah, tinggal ditarik aja. Oh, benar-benar sebuah solusi ya Yes. untuk kemalasan kita atau juga yang biasanya suka buang sampah sembarangan Iya. ya gitu ya. Nah sekarang mah kalau Sekarang gini mah teh kita buang ke sini manfaatin aja. lah ya. Tapi ingat, jangan sampai ke plastik-plastiknya. Iya, itu ya. beda sampah Beda ya. lagi, non-organik. Oke, kalau gitu listeners, abis ini kita akan jawab pertanyaan kamu. Jangan kemana-mana, kita udah belajar seputaran memilah sampah. Pertanyaan kamu akan dijawab setelah yang satu ini. Sekarang kita udah ada di segmen terakhirnya untuk ngobrol seru New Gang Sore dari Sekolah Semi Palar tentang bagaimana caranya memilah sampah biar sampahnya menjadi yang bermanfaat ya. Oke, sekarang kita akan jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat YouTube-nya MGT Radio. Yang pertama nih dari Pratama. Dulu zaman sekolah ada pelajaran PLH, disuruh bikin pupuk dari sampah buah-buahan di rumah. Sekarang masih ada apa enggak? Ke Semi Palar berarti ya. Semi Palar, masih ada Semi Palar? Saya bingung ya jawabnya ya, karena kalau di Semi Palar sendiri sebenarnya kami belajarnya tidak base materi. Oke. Tematik terpadu sama project based learning. Ya. Jadi project based learning. Ya, jadi memang segala pembelajarannya menyatu gitu. Oke, jadi mungkin bisa dijadikan Ya. masukan aja lah ya. Jawabannya mungkin jelas masih ada, tapi Masih bentuknya ada. P5 sekarang. Iya, P5 ya. Oke, baik. Kalau dari Riani nih mau tanya, kalau bank sampah saat ini ada di mana aja? Ya, dari saya boleh. Jadi di Kota Bandung terutama sebenarnya ada bank sampah induk ya, milik DLH gitu. Tapi banyak RW-RW yang sudah ngebuat bank sampah unit tersebar di berbagai macam RW gitu. Dan DLH juga sebenarnya ada beberapa RW dampingan yang disebut kawasan bebas sampah. Nah di situ juga biasanya ada bank sampahnya gitu. Oke, dan selanjutnya nih nyambung sama Puspita. Selamat siang, untuk percontohan daerah yang sudah mengelola sampah secara mandiri di Bandung di mana ya Pak? Ya, Banyak. Banyak ya. Ya, Saking jadi- banyaknya mereka bingung jawabnya. Jadi sebenarnya dengan program Kang Pisman yang tadi di-mention Kang Yun ya. Jadi di DLH tuh ngembangin beberapa RW model yang tadi disebutkan kawasan bebas sampah gitu. Ada juga kelurahan model, salah satunya kelurahannya Kang TB ya, kelurahan Sukamiskin. Kelurahan model ya. Ya, termasuk ada juga Neglasari gitu. Oke. Ada juga Sukaluyu gitu. Jadi ada beberapa kelurahan model yang didampingi secara khusus oleh DLH, ada tim pendampingnya dan masyarakatnya teredukasi gitu. Oke, baik. Nah sekarang mungkin ke Kang Angga nih, bahan apa aja yang dibutuhkan untuk pembuatan bata terawang dan butuh space minimal berapa untuk satu bata terawang? Satu gelundungan gini ya? Kita bikin ini 1x1 ya. Heeh. Ini cuman bata gitu, maksudnya semen sama di ini untuk penghalangnya tuh kita taruh besi gitu, Oke. gitu aja. Nanti kita yang taruh tadi kata Kang TB ya, ada daunan terus organik baru gergaji gitu. Baik, dan ini ada pertanyaan juga nih, kalau misalnya kulit buah langsung dilempar aja bisa nggak jadi pupuk? Oh bisa, Bisa, sebetulnya kulit semua buah. bisa, cuman kalau semakin kecil prinsipnya semakin mudah membusuk. Oh. Kalau belegedegan terus kedua buahnya buah apa dulu? Kulit buah apa? Duren mah rada susah. Duret susah ya Kang Ya, ya? disebut raja buah teh bener susah itu Ah. ya. Duren, nangka itu tetap semuanya harus dipotong kecil-kecil. Oke, jadi kalau Cacah. kegedean dipotong kecil-kecil aja Iya. ya. Dan terakhir ini mungkin memang tidak ada, tadi belum sempat kita bahas tapi mungkin bisa dijawab sekilas. Selain biopori ini dari Widodo, adakah cara untuk mencegah banjir? Selain biopori. Jangan buang sampah sembarangan yang pasti ya. Iya udah pasti, ya. olahlah sampah dengan benar begitu ya. Benar gitu. Terus apalagi kan gorong-gorongnya
Kang, gorong-gorong ya. Kalau banjir masalah yang berbeda. Ini kan manajemen air ya. Jadi konsepnya harus luar biasa terintegrasi, komprehensif, bahkan tidak hanya bicara satu kawasan tapi bahkan mungkin satu Jawa Barat begitu. Baik. Di negara semaju China dikembangkan yang namanya Spong City ya. Jadi satu kota itu dibikin agar dia bisa menahan dan menyerap air. Saking banyaknya memang kota-kota di sana yang mengalami banjir, itu kemudian jadi program nasional. Nah, kita harusnya punya seperti itu. Bagaimana air itu di-manage, jangan sampai di musim kemarau kekurangan air, tapi musim hujan kita panen banjir begitu ya. Nah, ini artinya harus disimpan. Nah, Kota Bandung ini di cekungan Bandung di bawahnya itu sudah mulai habis airnya karena kita sedot ya terus-menerus pakai apalagi dengan sumur artesis misalnya. Nah, seharusnya kita juga harus mulai menabung air begitu di kedalaman tertentu yang masuk dalam cekungan Bandung. Karena itu nanti kalau menurut peneliti dari ITB ketika air sudah mulai habis air tanah ini maka permukaan tanah akan turun begitu ya. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, itu sudah ada sebenarnya solusinya secara teknologi yaitu menggunakan sumur imbuhan, sumur injeksi, bahkan sudah diterapkan di Kota Bandung. Tapi sayangnya memang belum menjadi program yang masif begitu. Dan terutama kesadaran masyarakat sendiri yang masih mengambil air tanah. Sekarang sudah ada aturan misalnya di pemerintah pusat untuk mengambil air tanah itu perlu izin dari pemerintah pusat. Walaupun untuk ukuran tertentu memang tidak perlu izin, terutama rumah tangga masih tidak perlu izin. Tapi seharusnya kita sesama masyarakat ya, warga Kota Bandung yang mencintai Kota Bandung ini ya kita mulai sadar bahwa air itu bisa habis juga dari tempat penyimpanannya. Walaupun terus-menerus akan dia mengalami daur begitu ya, daur ulang, tapi kemudian kalau tempat penyimpanannya kosong, tidak kita isi lagi maka bisa jadi bencana hidrometeorologis berikutnya begitu. Baik kalau begitu selesai sudah untuk New Gang sore hari ini dan untuk closing statementnya mungkin akan diwakili oleh Kang TB atau Kang Rian atau Kang Angga. Singkat, padat, jelas mengenai memilah sampah atau Kang Yuan sekalian. Ya, soal pemilahan sampah ini merupakan action tadi ya disampaikan, bukan hanya bicara saja. Jadi berharap saya sebagai wakil rakyat terutama saya mencoba melakukan action misalnya ya, saya tidak memasang spanduk baliho yang selama ini ternyata juga menjadi sampah bagi lingkungan kita. Anda bisa lihat di seputaran kita sekarang hari-hari ini begitu banyak sampah yang diciptakan karena proses pemilu, padahal sudah ada solusinya yaitu digitalisasi. Kita bisa kampanye melalui medsos, melalui internet, melalui media-media yang tidak perlu menghasilkan sampah. Jadi silahkan Anda nilai seperti apa wakil-wakil rakyat kita, tapi dari situ kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya kesadaran itu muncul dari para pemimpinnya. Demikian. Oke, terima kasih Kang Yunandar. Aduh, keren banget ya. Kalau begitu, saya Nisa Fatma Amijaya pamit dari Sekolah Semi Palar. Terima kasih akang-akang hebat di sini dan Teteh juga. Thank you so much. Semoga ini bisa menjadi perubahan untuk kita semua. Dalam arti kata, orang akan lebih aware lagi dengan cara memanfaatkan sampah. Kita kembali ke studio. Bye-bye. Bye. Thank you. Assalamualaikum.